Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ruhia Faradisi Widya Putri. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai versi ID model, yaitu bagaimana manusia mempelajari keterampilan yang kompleks. Pertama-tama, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa saja komponen-komponen dari versi ID model. Yang pertama adalah learning task atau tugas pembelajaran, yaitu tugas-tugas yang diharapkan dilakukan oleh peserta didik yang mendefinisikan kemampuan dan pengetahuan yang perlu diperoleh oleh peserta didik. Nah, lebih baiknya tugas ini berdasarkan pada tugas pada kehidupan nyata dan idealnya tugas-tugas ini mampu menuntut peserta didik untuk mengintegrasikan aspek kinerja tugas di kehidupan nyata, mulai dari aspek yang berbeda di seluruh tugas seperti pemecahan masalah dan penalaran, dan aspek rutin yang konsisten di seluruh tugas. Kemudian ada juga komponen lain yang bernama supportive information, yaitu informasi yang mendukung pembelajaran dan kinerja aspek pemecahan masalah dan penalaran tugas pembelajaran. Nah, informasi ini menjelaskan bagaimana pengaturan domain dari tugas dan bagaimana cara yang paling baik dalam mendekatkan masalah-masalah pada domain ini. Kemudian, komponen ketiga adalah procedural information, yaitu informasi yang merupakan prasyarat untuk pembelajaran dan kinerja aspek rutin tugas pembelajaran. Dalam kata lain, informasi ini merupakan informasi mengenai prosedur yang perlu diikuti oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas pembelajaran. Lalu ada part task practice. Komponen ini merupakan latihan tambahan untuk aspek rutin dari tugas pembelajaran yang membutuhkan tingkat otomatisasi yang tinggi. Nah, ini adalah skema yang menjelaskan bagaimana keempat komponen tadi. Kita lihat untuk masing-masing komponennya. Untuk learning task ini ditandakan oleh lingkaran-lingkaran ini yang saya tandai dengan warna jingga. Kelompok tas-tas yang ekivalen yaitu sama dasar pengetahuannya namun beda dimensi, ini dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut dengan task class. Task class yang lebih baru itu memiliki kesulitan yang lebih sulit daripada task class yang lebih lama. Bantuan yang diberikan di tiap task ini dapat dilihat dari isian pada lingkaran ini yang merupakan bentuk support. Ada dua bentuk bantuan atau support, yaitu product oriented support yaitu berupa deskripsi tugas atau proses oriented support berupa guidance. Semakin tinggi keahlian peserta didik, maka support yang diberikan akan semakin sedikit, bisa dilihat isiannya semakin sedikit di task kelas ini. Kemudian untuk supportive information, ini adalah ditandai oleh bentuk L yang berwarna abu-abu ini. Nah, supportive information ini relevan ke semua learning task dalam satu task class. Sehingga untuk setiap task class berikutnya, supportive information-nya itu merupakan tambahan dari supportive information pada task class sebelumnya. Isi dari supportive information bisa disebut dengan teori, yaitu dia memiliki 3 jenis informasi. Yang pertama adalah model domain, lalu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah, hingga upaya elik kognitif. Lalu untuk informasi prosedural, ditandai oleh segi 4 warna hitam yang memiliki panah ini. Nah, informasi prosedural ini sebaiknya diberikan kepada peserta didik tetap ketika mereka membutuhkan informasi ini untuk melakukan aspek rutin pada tugas pembelajaran supaya mereka tidak perlu mengingat dari awal. Nah, procedural information ini utamanya terdiri dari instruksi cara, informasi prasyarat, hingga tandai korektif. Lalu untuk bagian task practice ini ditandai oleh kumpulan lingkaran-lingkaran yang kecil ini dengan setiap lingkaran merupakan practice item. Task practice diberikan untuk mendapatkan tingkat otomatisasi yang tinggi atau ketika untuk melatih aspek rutin yang sangat mendasar atau aspek yang kritis dalam hal keselamatan. Kemudian, alih-alih kita menawarkan program pendidikan atau urutan tugas pembelajaran yang sama kepada semua peserta didik, kita dapat memberikan program pendidikan yang unik, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan individu, kemajuannya, dan preferensi masing-masing dari peserta didik. Nah, tapi kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab untuk program pendidikan tersebut? Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah sistem kontrol, yaitu yang menilai kinerja pelajar dan
Memilih tugas pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut adalah guru atau agen cerdas yang lain seperti multimedia application. Juga ada pendekatan lain yaitu learner control di mana penilaian dan pemilihan tugas pembelajaran selanjutnya itu ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Dan ada juga jalan tengahnya yaitu self control di mana pembelajar dan agen cerdas bekerja sama untuk merencanakan lintasan belajar yang optimal. Demikian penjelasan mengenai bagian 2 dari Porsche ID Model. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.